Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Menarik, aku tidak pernah berharap bahwa seseorang akan memiliki makhluk spiritual dunia dari dunia spiritual Asura di tempat terpencil seperti ini. Dan bahkan itu hanya seorang bocah, yang hanya memiliki kultivasi tingkat 8 di ranah mendalam. Pria tua berjubah hitam itu sambil menyapu pandangannya ke arah si Ratu dan Chu Feng, dan berkata dengan tidak peduli. Saat itu Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi dia merasa cukup terkejut. Karena dia jelas-jelas sudah menggunakan kekuatan dua guntur ilahinya, dan meningkatkan kultivasinya ke tingkat pertama dari ranah surga. Tetapi pria tua itu benar-benar melihat melalui kultivasi palsunya ini, dan tahu bahwa kultivasi aslinya adalah tingkat ke-8 dari ranah mendalam. Selain itu, Chu Feng merasakan perasaan mengancam yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari orang tua itu, serta kultivasi orang tua itu sangat dalam dan tak terduga. Dia segera menentukan bahwa orang tua itu adalah seorang ahli yang luar biasa, bahkan mungkin seorang ahli di ranah martial lord. Biarkan aku melihatnya, apa yang begitu istimewa tentang anak nakal seperti kamu, ucap pria tua itu. Tiba-tiba saja tatapan pria tua itu berubah, dan dia benar-benar menuju ke arah Chu Feng. Bajingan tua, enyahlah. Atau jangan salahkan aku, karena aku tidak bisa menahan diri. Melihat itu, wajah si ratu berubah saat dia berteriak dengan eksplosif. Secara bersamaan, asap besar berwarna hitam keluar dari tubuhnya. Ketika asap berwarna hitam itu muncul, tangisan yang mirip dengan serigala dan hantu segera terdengar. Dan itu terdengar sangat menakutkan. Tetapi bahkan dengan asap berwarna hitam yang mengerikan seperti itu, wajah orang tua berpakaian hitam itu tidak berubah sedikit pun. Malahan sebaliknya, ia dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, "Tidak buruk, level kekuatan pertarungan seperti ini, itu termasuk dalam garis keturunan bangsawan Asura World Spirit. Ini benar-benar sangatlah langka," ucap pria tua itu. Dan ketika dia berbicara, lapisan cahaya keemasan tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Tidak hanya cahaya keemasan itu dapat menghentikan nyala api berwarna hitam milik si ratu, tapi sebenarnya cahaya keemasan itu juga dapat dengan cepat menekannya kembali. Setelah itu, sinar keemasan itu menjadi jaring yang besar, dan hanya dalam sekejap, sinar itu memaksa asap berwarna hitam kembali ke tubuh si ratu. Kekuatan formasi spiritual berwarna emas. "Kamu adalah spiritualis dunia jubah emas," seru Chu Feng. Chu Feng tanpa henti terkejut, karena dia sudah mengenali pancaran keemasan tersebut. Itu adalah kekuatan formasi spiritual berwarna emas, dan itu hanya bisa digunakan oleh spiritualis dunia jubah emas. Spiritualis dunia jubah ungu, mereka sudah bisa disebut legenda di benua 9 provinsi. Sedangkan untuk spiritualis dunia jubah emas, mereka akan menjadi legenda di dalam legenda. Orang itu sebenarnya adalah spiritualis dunia jubah emas, yang berarti bahwa kemungkinan besar dia bukanlah orang dari benua 9 provinsi, dan dia memang seorang ahli yang luar biasa. "Tidak buruk, kamu memiliki beberapa keterampilan pengamatan," ucap pria tua itu. Tiba-tiba saja, suara pria tua itu terdengar di belakang telinga Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa pria tua berpakaian hitam yang semula berada di dekatnya seketika menghilang. Meraung. Tapi ketika Chu Feng berbalik, dia melihat sebuah tangan besar sudah mendekatinya, dan kemudian menekan dadanya. Menjerit. Kecepatan pria tua itu terlalu cepat. Ketika Chu Feng melihat tangannya, telapak tangannya sudah dengan erat meraih dadanya. Lalu pada saat yang sama, lapisan kekuatan aneh juga memasuki tubuhnya, dan mulai berlarian kemana-mana di dalam tubuh Chu Feng. Jika dilihat-lihat, kekuatan aneh itu sedang berusaha mencari sesuatu. Dia sebenarnya mencari di dalam tubuh Chu Feng, dan mencari apa yang istimewa tentang Chu Feng. Namun, ketika kekuatan aneh itu bersiap untuk memasuki dantian Chu Feng lebih dalam, wajah pria tua berpakaian hitam itu tiba-tiba berubah sangat. Dengan cepat setelah itu, dia buru-buru melepaskan tangan yang meraih Chu Feng.
Lalu pada saat itu juga, tatapan yang dia lihat pada Chu Feng menjadi sangat rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Tidak terduga, ini benar-benar tidak terduga. Di tempat yang sunyi seperti itu, anak nakal yang tidak biasa itu benar-benar muncul. Terserahlah. Sangat jarang bagi anak nakal seperti kamu untuk muncul di tempat seperti ini. Maka hari ini, aku akan menyelamatkan hidupmu, ucap pria tua itu. Saat dia berbicara, pria tua berpakaian hitam itu tiba-tiba melambaikan lengan bajunya yang besar. Lalu, api di sekitarnya mulai padam dengan cepat. Dengan hanya berkedip, lautan api yang luas yang mengambil alih beberapa gunung, itu benar-benar telah menghilang. Api itu menjadi asap tebal, dan pada saat yang sama, pria tua berpakaian hitam itu juga menghilang. Jadi ini adalah metode spiritualis dunia jubah emas. Ucap Chu Feng sambil memandang tanah yang gelap gulita, dan mengeluarkan semburan panas dan asap. Dia benar-benar merasakan syok yang tak berujung di hatinya. Chu Feng, cepat lihat ini. Tapi tepat pada saat itu, si ratu berteriak dengan kaget. Memalingkan kepalanya untuk melihat, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa sesuatu yang sangat besar muncul di kejauhan. Ternyata itu adalah burung yang sangat besar. Burung itu benar-benar sangat besar. Karena saking besarnya, sehingga tubuhnya saja sebesar bukit kecil. Bulu-bulu di seluruh tubuhnya berwarna emas. Bulu-bulu mereka berkilauan dan bersinar, dan itu sangat menyilaukan. Namun sayangnya, meskipun burung itu memiliki penampilan yang sangat indah, banyak tempat di tubuhnya adalah senjata yang berbahaya. Di dalam mulutnya yang besar, itu ada gigi runcing. Bahkan setiap bulunya adalah pisau tajam, yang tidak bisa dihancurkan. Tetapi sayangnya pada saat itu juga, burung besar yang menakutkan itu tidak memiliki aura kehidupan. Tetapi pada tubuhnya yang besar, nyala api yang menakutkan itu masih menyala dan menyebar di mana-mana. Api itu adalah api yang sama dari lautan api sebelumnya, yang berarti bahwa api itu tidak dibuat oleh orang tua berpakaian hitam, tetapi oleh burung besar yang menakutkan itu. Hahaha, mengesankan. Ini adalah binatang mengerikan yang benar-benar memiliki darah khusus. Itu adalah monster burung yang sangat kuat, dan itu ditakdirkan untuk menjadi raja para monster ketika dia dilahirkan. Ketika sesuatu seperti 5 raja monster besar dari Tousan Monster Mountain, atau bahkan kakak laki-lakimu, pantat monyet kecil itu, jika mereka dibandingkan dengan beast monster ini, maka mereka sangatlah lemah, ucap si ratu. Pada saat itu, si ratu tampak bersemangat tanpa henti. Dia dengan gila berlari menuju burung besar itu dengan cara melompat-lompat. Melihat itu, Chu Feng juga buru-buru pergi. Dia sangat takut dengan munculnya perubahan yang akan terjadi, dan dia berpikir bahwa si ratu akan menghadapi bahaya. Tapi setelah Chu Feng mendekati burung besar yang menakutkan itu, bahkan lebih dari itu, dia merasa bahwa dia benar-benar sangatlah kecil. Karena dengan apa yang ada di depannya ini, Chu Feng benar-benar sangat kecil seperti semut. Dia merasa binatang yang mengerikan itu seperti tidak ada di depannya, tetapi itu seperti sebuah bukit kecil. Sial, sungguh sial. Energi sumbernya telah diserap. Itu bahkan diserap dengan sangat bersih. Karena kalau tidak, dengan energi sumber binatang mengerikan ini, itu pasti akan membuat kultivasi aku meningkat pesat, dan aku akan dapat terus membuat terobosan untuk berbagai tingkatan. Sialan, sungguh sialan. Tiba-tiba saja si ratu mulai berteriak, itu ketika dia dipenuhi dengan kebencian. Pada saat itu, Chu Feng juga menemukan bahwa, energi sumber burung besar yang mengerikan itu memang dikonsumsi dengan bersih, dan bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Tanpa banyak berpikir lagi, Chu Feng tahu siapa yang telah melakukan itu. Itu pasti pria tua berpakaian hitam tadi. Dia adalah spiritualis dunia jubah emas, jadi dia tidak diragukan lagi, dia telah membuat banyak kontrak dengan banyak makhluk spiritual dunia yang kuat. Mungkin saja burung besar itu terbunuh olehnya, dan alasan dia membunuh burung besar itu juga, itu sangatlah sederhana. Itu dia lakukan untuk menyerap energi sumbernya. Oh surga, di dunia ini sebenarnya ada burung sebesar itu, ucap seseorang.
Tepat pada saat itu, ketika Zhang Tianyi, Jiang Hengyuan, Qi Fengyang, Gao Qizi, Ziling, dan yang lainnya melihat lautan api sudah padam, semuanya kembali dan mendatangi burung besar itu. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan, itu ketika mereka mengamati secara detail. Karena tidak peduli siapa dalam kelompok mereka, itu adalah pertama kalinya mereka melihat bis monstrous yang sangat besar. Chu Feng, apa yang terjadi di sini? Apakah lautan api sebelumnya dipadamkan olehmu? Jiang Hengyuan datang ke sisi Chu Feng, dan bertanya dengan wajah penuh kekaguman. Mendengar pertanyaan itu, Chu Feng berpikir sebentar. Tetapi pada akhirnya, dia tidak berencana untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia pura-pura bingung saat dia menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, Itu bukan aku. Api itu padam sendiri. Mungkin karena burung besar ini sebelumnya masih hidup, sehingga kobaran api itu ada bersama dirinya. Karena burung itu sudah mati sekarang, dan lautan api itu juga telah padam, jawab Chu Feng. Itu pasti benar, ucap Jiang Hengyuan. Setelah mendengar jawaban Chu Feng, Jiang Hengyuan mengalihkan pandangannya ke arah burung besar yang menakutkan itu. Dia menemukan bahwa, api di tubuh burung besar itu juga saat ini kembali ke tubuhnya. Jadi menurut kata-kata Chu Feng, dia sangat mempercayai ucapannya, dan tidak meragukannya. Dia tidak memiliki jejak kecurigaan sedikit pun terhadapnya. Setelah itu, Jiang Hengyuan dan yang lainnya mulai memeriksa burung besar itu secara detail, dan melihat apakah ada harta di tubuhnya atau tidak. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak menemukan harta karun pada burung besar itu. Namun meski begitu, Jiang Hengyuan masih secara pribadi meletakkan formasi spiritual penyembunyian yang luas, itu untuk menyembunyikan burung besar tersebut. Selain itu, Jiang Hengyuan bersiap untuk tidur di sebelah burung besar tersebut, itu untuk bertindak sebagai penjaga di sana. Meskipun burung besar itu tidak membawa harta apapun, tapi tubuh burung itu sendiri adalah harta. Contohnya seperti bulu, gigi, dan juga tulangnya, itu semua bisa dijadikan senjata. Bahkan bisa menjadi senjata yang sangat kuat. Melalui proses spiritualis dunia, mereka semua bisa dibuat menjadi senjata tingkat harta karun, yang hanya urutan kedua dari elit armamen. Bahkan daging dan organ dalamnya setelah makan, itu dapat membantu kesehatan pikiran dan tubuh seseorang. Mereka juga bisa dibuat menjadi bahan obat-obatan, dan bahkan dibuat menjadi sumber daya kultivasi. Namun sayangnya, burung besar itu sangatlah kuat. Meskipun burung itu sudah mati pada saat ini, dan kekuatannya telah menghilang, tapi tubuh fisiknya masih sangatlah kuat. Membelahnya masih merupakan proyek yang besar, bahkan jika itu adalah Jiang Hengyuan sendiri. Ia segera mengirim berita kembali ke dinasti Jiang, dan meminta pakar dinasti untuk datang ke sana. Dalam waktu kurang dari beberapa hari, Raja Monyet Berbahaya dan para ahli dinasti Jiang yang tinggal di Sekte Azure Dragon pun datang. Jadi ternyata, kobaran api itu mengejutkan hampir seluruh provinsi Azure. Para ahli datang ke sana, itu karena mereka juga mengejar api tersebut. Tapi selain dari Raja Monyet yang mengerikan dan yang lainnya, ahli lain juga ada yang datang. Itu adalah Zi Xuanyuan, yaitu kakeknya Ziling. Sebenarnya dia juga datang. Ini adalah burung ilahi Inferno. Ini adalah spesies binatang mengerikan, yang memiliki darah khusus di wilayah Laut Timur. Keberadaan yang kuat seperti ini, mereka memiliki tanah sendiri di wilayah Laut Timur. Tapi burung ilahi Inferno ini dapat dikatakan juga, itu sebagai keberadaan burung tingkat raja. A Divine Bird Inferno tidak akan mati tanpa alasan. Karena Zi Xuanyuan datang dari wilayah Laut Timur, sehingga dia segera mengenali asal-usul burung besar yang mengerikan itu. Selain itu di mata Zi Xuanyuan, orang bisa melihat ketakutan yang begitu dalam, bahkan ada beberapa teror di sana. Memang ada beberapa luka pada tubuh burung ilahi Inferno ini, dan ketika masih hidup, burung itu seharusnya sedang bertarung melawan seseorang. Namun sayangnya, ini bukanlah cedera yang fatal. Namun aku percaya, bahwa cedera yang fatal seharusnya berasal dari dalam tubuhnya. Tepat pada saat itu, Jiang Hengyuan segera berbicara.
Dia sudah dengan hati-hati memeriksa burung besar yang menakutkan itu. Zi Senior, dari apa yang kamu lihat, ketika burung ilahi Inferno ini hidup, di ranah apa seharusnya kultivasi burung itu? Apakah burung itu berada di ranah Tuan Bela Diri? Tanya Jiang Hengyuan lagi. Setelah itu, Jiang Hengyuan menatap Zi Xuanyuan lagi. Tidak hanya Zi Xuanyuan yang lebih tua darinya, kultivasinya juga lebih kuat dari miliknya. Satu-satunya orang yang bisa sama-sama bertarung melawan Zi Xuanyuan saat ini, kemungkinan besar itu hanya Raja Monyet mengerikan saja. Jadi, Jiang Hengyuan harus menghormati Zi Xuanyuan. Tuan Bela Diri ya, sepertinya kamu terlalu meremehkan Inferno Divine Bird ini terlalu banyak. Inferno Divine Bird adalah binatang mengerikan yang memiliki garis keturunan Yan murni. Burung itu datang dari zaman kuno, dan telah berkembang di dunia ini selama beberapa puluh ribu tahun. Binatang buas yang lebih besar seperti itu, mereka akan lebih cenderung untuk tidak membentuk bentuk humanoid. Mereka akan menjaga bentuk binatang monstrous asli mereka, itu untuk bereproduksi dan bertahan hidup. Jadi, kekuatan burung suci Inferno dapat ditentukan berdasarkan ukuran tubuh mereka. Menurut ukuran tubuh Inferno Divine Bird ini, burung itu harus dari tingkat Raja Burung. Lalu jumlah Inferno Divine Bird di tingkat Raja Burung, dari kelompok Inferno Divine Bird saat itu, totalnya tidak melebihi 3 ekor. Jadi, burung Divine Inferno ini benar-benar tidak hanya di ranah Dewa Bela Diri, tetapi burung ini adalah keberadaan di tingkat Raja Bela Diri. Zi Xuanyuan berkata dengan wajah penuh kehikmatan. Apa? Martial King, seru orang-orang. Mendengar kata-kata itu, tidak ada satu orang pun di tempat kejadian untuk tidak terkejut. Karena di benua 9 provinsi, tidak ada satu orang pun yang bisa melangkah ke ranah Dewa Bela Diri. Jadi, seberapa mengerikannya keberadaan seorang Raja Bela Diri? Alau eksistensi seperti apa, yang akan membunuh Inferno Divine Bird ini? Tetapi dibandingkan dengan kejutan murni orang lain dan tebakan liar, Chu Feng hanya bisa sedikit mengernyit. Dia merasakan kegelisahan di hatinya, karena dia tidak bisa membantu, tetapi berpikir tentang pria tua berpakaian hitam. Jika dikatakan bahwa Inferno Divine Bird adalah eksistensi tingkat Raja Bela Diri, dan itu memang dibunuh oleh orang tua berpakaian hitam, dan itu berarti bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu setidaknya adalah ahli tingkat Raja Bela Diri. Saat ini di benua 9 provinsi, seorang ahli Raja Bela Diri benar-benar telah datang. Namun secara kebetulannya, itu adalah waktu ketika dinasti Jiang bersiap untuk membuka makam kaisar. Jika berita tentang makam kaisar diketahui, ada kemungkinannya bahwa lelaki tua berpakaian hitam itu akan menjejakkan kakinya. Lagi pula, dengan bujukan seorang makam kaisar, bahkan jika itu adalah seorang spiritualis dunia jubah emas, dia pasti akan merasa sangat tertarik. Dan jika pria tua berpakaian hitam itu benar-benar mengganggunya, Chu Feng benar-benar tidak akan tahu apakah itu keberuntungan ataukah bencana. Itu karena, niat membunuh pria tua berpakaian hitam itu terlalu padat. Chu Feng tidak berani memastikan, apakah dia akan membunuh orang-orang dari dinasti Jiang hanya untuk harta karun. Jadi, Chu Feng mulai agak ragu-ragu. Dia ragu, apakah dia harus mengatakan itu kepada dinasti Jiang. Namun sayangnya, kekuatan orang tua itu terlalu kuat. Chu Feng bahkan benar-benar tidak tahu, apakah lelaki tua itu sudah pergi atau tidak. Jika pria tua berpakaian hitam itu tidak pergi, dan Chu Feng memberitahu yang lain tentang dia tidak berani menjamin bahwa pria tua itu tidak akan marah. Lalu pada saat itu, mungkin saja kehidupan mungilnya tidak dapat dijaga lagi. Itu tidak masalah jika dia mati. Tetapi jika orang tua itu akan benar-benar membunuh semua orang, dan juga membunuh Ziling serta keluarganya, maka itu akan menjadi masalah besar. Pada akhirnya, Chu Feng pun tidak berbicara. Dia memutuskan untuk membuat taruhan, dan berharap pria tua berpakaian hitam itu segera pergi. Lagi pula di tempat seperti ini, tidak ada artinya tinggal berlama-lama untuk orang yang kuat seperti dirinya. Chu Feng, ikuti aku. Aku memiliki sesuatu yang ingin aku sampaikan kepada kamu sendiri, ucap Zi Xuanyuan.
Namun tiba-tiba saja, Zixuan Yuan menepuk bahu Chu Feng. "Kakek, ada apa? Bisakah aku mendengarkannya juga?" tanya Ziling. Melihat itu, Ziling buru-buru datang dengan tersenyum. "Kamu gadis kecil, apakah kamu pikir aku masih akan menyakiti Chu Feng?" balas Zixuan Yuan. Melihat cucunya sendiri melindungi Chu Feng hingga sedemikian rupa, Zixuan Yuan merasa sangat tak berdaya. "Ziling, jangan khawatir, aku akan segera kembali setelah pergi dengan senior Xuan Yuan," kata Chu Feng sambil tersenyum. "Kalau begitu baiklah," ucap Ziling. Melihat Chu Feng berbicara, baru saat itulah Ziling dengan patuh menganggukkan kepalanya. Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, namun itu semua jauh lebih rendah, hanya dalam 1 tahun bersama dengan Chu Feng." "Kamu gadis kecil," ucap Zixuan Yuan. Melihat cucunya yang keras kepala sebenarnya sangat taat di depan Chu Feng, Zixuan Yuan merasa sangat tak berdaya, tetapi masih ada senyum lega di wajahnya. Segera setelah itu, Zixuan Yuan naik ke udara, dan Chu Feng juga mengikutinya. Hanya setelah mereka berdua terbang keluar dari Void Mountain Range, dan memasuki area besar awan putih, Zixuan Yuan melambaikan lengan bajunya, dan meletakkan formasi spiritual kedap suara berwarna ungu. Pada saat itu, Chu Feng terkejut di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, Zixuan Yuan juga seorang spiritualis dunia, dan dia bahkan seorang spiritualis dunia berjubah ungu. Tetapi setelah berpikir sedikit lebih detail, dia kemudian bisa tenang kembali. Karena bagaimanapun juga, pria tua itu sudah tak terduga dari sejak awal. Bahkan spiritualis dunia jubah emas di wilayah Laut Timur, itu akan jauh lebih dapat diterima untuk menjadi spiritis dunia jubah ungu jika ada. "Chu Feng, hari ini aku akan memberitahu kamu, sebuah rahasia yang bahkan Ziling sendiri tidak mengetahuinya." Akhirnya, Zixuan Yuan langsung berbicara. Dan tiba-tiba saja bersambung. "Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye."